got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Aprilianto selaku pemateri pertama. Jadi, kami ingin membawakan materi tentang planning program budgeting system. Jadi, apa sih itu planning program budgeting system? Jadi, menurut Harry J. Hartley mengemukakan bahwa PPBS atau Planning Program Budgeting System merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya. Nah, jadi komponen utamanya yang merupakan adalah budget ataupun dana atau uang. Menurut Cass Rosenzweig mengemukakan bahwa PPBS atau Planning Program Budgeting System merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan dan mengembangkan program-program untuk dicapai, mengemukakan besarnya biaya alternatif menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan berupa jangka panjang. Nah, jadi menurut Cass itu PPBS merupakan berhubungan dengan dana proyek jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga ataupun organisasi. Baik, jadi itulah tadi pengertian PPBS atau Planning Program Budgeting System menurut beberapa ahli. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu apa sih tujuan dari PPBS? Jadi di sini kami telah merangkum beberapa tujuan dari PPBS. Yang pertama yaitu membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang menyangkut usaha-usaha pencapaian tujuan. Jadi salah satu tujuan dari PPBS yaitu membantu pimpinan dalam membuat keputusan, membuat kebijakan agar nanti planning yang telah mereka tetapkan, planning yang telah direncanakan sebelumnya bisa sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dari perusahaan atau lembaga. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu merasionalkan pendayagunaan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan. Jadi merasionalkan dalam artian menggunakan hal-hal yang memang masuk akal untuk memacu atau digunakan dalam sumber-sumber daya yang bisa mencapai tujuan dalam planning yang telah kita tetapkan. Jadi sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah sumber daya yang memang bisa menopang planning kita agar tujuan kedepannya bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pimpinan dan anggota dari perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Dari berbagai sumber yang saya kutip, saya menemukan ada 6 fungsi PPBS tersebut. Yaitu yang pertama, memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Itu yang pertama, memudahkan pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Dalam hal ini, yaitu untuk memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan mencapai hasil yang diharapkan. Ada beberapa keuntungan dari delegasi yang berwenang, yaitu yang pertama, memudahkan beban pemimpin, kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi, yang ketiga, keterampilan dan tanggung jawab karyawan meningkat, kemudian yang terakhir meningkatkan solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan. Kemudian fungsi PPBS yang kedua yaitu dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Maksudnya yaitu untuk menghindari dampak negatif dari beban kerja yang berlebihan seperti stres, kelelahan, dan kesehatan yang buruk dalam jangka panjang. Beban kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan dapat menurunkan kualitas hasil kerja mereka. Oleh karena itu, manajemen beban kerja yang efektif dapat membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Ada beberapa cara untuk mengelola beban kerja, yaitu antara lain pertama dengan membagi pekerjaan secara efisien di seluruh tim. Kemudian yang kedua, menetapkan prioritas. Ketiga, memberikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan. Fungsi PPBS yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya atau cost awareness dalam perencanaan program. Program perencanaan ini mengacu pada kesadaran akan pengeluaran dan biaya yang terkait dengan penyediaan layanan.
Hal ini dapat mencakup pemantauan biaya produksi, biaya program pemasaran, biaya investasi, dan biaya pendidikan dengan memperhatikan aspek biaya secara menyeluruh. Organisasi atau lembaga publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Nani Hartini selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan. Perkenalkan, saya Amel Febrianti dengan NIM 2304030. Di sini saya akan memaparkan materi tentang PPBS, yaitu Planning Programming Budgeting System, dan menjelaskan tentang data-data yang dibutuhkan untuk membuat PPBS serta langkah-langkah mengimplementasikannya. Terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembiayaan berbasis PPBS ini, yaitu untuk menerapkan sistem ini dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu. Kemudian dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut, serta pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan programnya. Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi 1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya masing-masing program yang disetujui. Yang keenam, program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.